Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Udah pada sarapan belum? Udah semua ya. Nanti kalau yang belum sarapan setelah menonton pertunjukan bisa ke kantin maupun ke Rusmar. Nah, sebelumnya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir pada acara yang berbahagia ini. Sebelum acara dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri ya. Nama saya Patasya dari 11 Animasi 4. Dan saya Devdan dari 10 DKP 2. Kami berdua akan memandu acara hari ini sebagai MC. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para dewan juri serta Bapak Ibu guru dan teman-temanku yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan menonton pertunjukan yang dibawakan oleh Teater Marsaku dalam acara Festival Teater Pelajar yang ke-14 tahun 2024. Wah, keren banget ya. Wah, pasti keren tuh. Sebelum lanjut, kita coba yang semangat ya. Apa Kak? Ini kita ada yel-yel. Oh, ada yelnya. Gimana itu Kak? Nah, nanti aku sama Desen kita akan bilang berteater itu semua yang di sini jawabnya keren. Oh, teater itu keren ya. Pasti dong. Kita coba ya. 1, 2, 3. Berteater itu nah, udah pada semangat ya, udah pada gak sabar. Nah, tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sambutan dari Pak Fatih. Kami persilakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat semua ya. Terima kasih dengan adanya teater ini, semoga kreativitas talent kalian semakin terasah, semakin bisa mengibarkan karya-karya di bidang teater, semakin SMK semakin berkibar. Jadi semoga kedepannya akan lebih baik lagi untuk terkait dengan perangkat, lokasi. Harapan kami SMK memiliki studi teater sendiri buat mensupport, memotivasi kalian terkait dengan karya-karya kalian ke depannya. Semangat SMK! Bisa! SMK Rekemasek? Luar biasa! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami juga ada sambutan dari yang terhormat Kepala Sekolah SMK Raden Umar Said Kudus kepada Bapak Agam Amita Eskom. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang terhormat para dewan juri yang kami hormati dan Bapak Ibu guru mungkin yang ikut hadir juga di acara ini yang kami hormati, siswa-siswi juga dari semua jurusan kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMK dan Umar Said Kudus yang saya sayangi dan saya banggakan, dan utamanya para penampil hari ini nanti dari semuanya, dari teman-teman teater yang akan menampilkan teaternya hari ini, dan tim semuanya pendukung dan semua pelatih yang saya hormati pula. Pertama, kami sampaikan terima kasih dan ucapan selamat datang kepada Dewan Juri di SMK Raden Umar Said Kudus, dan kami merasa senang sekali hari ini bisa dikunjungi
dan anak-anak bisa tampil di depan para juri. Semoga apa yang ditampilkan oleh anak-anak nanti bisa menjadi penampil yang dianggap baik nantinya. Dan untuk anak-anak semuanya yang akan tampil, mudah-mudahan ini bisa menjadi ajang atau wadah untuk kalian semuanya berkreasi, untuk kalian bisa mengasih aspirasi semua apa yang memang ingin disampaikan. Dan harapannya bagi semua yang nonton juga nantinya bisa memberikan apresiasi kepada teman-teman kalian. Intinya dalam teater ini harapan kami dari sekolah bisa menambah kreativitas dan menambah persatuan dan kesatuan kita semuanya. Terima kasih. Selanjutnya selamat menikmati dan selamat menyaksikan sajian dari tim teater Ramasaku. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fatih, Bapak Agam Amin Taha, Sarjana Komputer, selaku Kepala SMK Raden Umar Said Kudus atas sambutannya yang luar biasa. Dan sekarang kita akan memasuki sesi yang ditunggu-tunggu nih, yaitu penampilan dari teater Ramasaku. Teater Ramasaku akan membawakan karya berjudul Wabah yang ditulis oleh Hamindawan. Karya ini menceritakan tentang Nail yang kehilangan identitasnya dan ia mencari hobi seorang startup untuk mencarinya. Tetapi apakah hobi akan benar-benar membantu Nail? Nah, teman-teman pasti sudah tidak sabar kan? Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama penampilan dari Teater Ramasaku dengan judul Wadah. Selamat menyaksikan.
kamu, Nail. Vi, ini penting, Vi. Penting. Nail kehilangan muka, Vi. Kamu kan menjaga. Siapa tahu kamu menyimpan mukaku. Besok pagi itu muka udah harus aku pakai, Vi. Nail. Hei, Nail. 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 Cari di mana ya, Vi? Halah, malah main-main. Ini gak main-main. Palingan juga main-main. Sudah berapa puluh tahun kamu gak datang kepadaku. Hobi masih ingat, dulu kamu itu paling suka main. Apapun itu pasti dimain-mainkan. Tiba-tiba banget datang kemari. Yang ini gak main-main, Vi. Coba, pegang dadamu. Getar aja gak seperti biasa kan? Yang ini tuh lebih kenceng. Nah itu lagi bicara sepenuh hati, Vi. Berarti kamu ya yang mematikan radioku. Ayo lah, Vi. Dengerin aku dulu lah. Aku kan sahabatmu, Vi. Oh, berarti kamu ya yang mematikan radioku. Vi, ayo lah, Vi. Dengerin aku lah. Jangan dengerin yang lain dulu. Itu HP-mu dimatiin aja lah. Oh, jangan sampai sedetik pun ada yang ketinggalan, yang bergetaran di luaran seperti sosial media. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp. Radio, televisi, koran-koran, buku, majalah. Sepanjang trotoar dan sepanjang jalan raya. Jangan sampai ada yang kehilangan. Itu, Vi. Itu yang menguliti mukaku, Vi. Itu yang telah menjelma sebuah pisau dan menggores-gores mukaku. Sekarang muka Nail hilang. Hilang. Nail sebagai pemilik muka sendiri. Nail rindu dengan mukanya. Aku cari dan dengarkan. Bajingan, jangan keras-keras. Ini sudah larut malam. Saya penjaga di sini. Tak sikat nanti kamu ya. Udah lama ketemu, baru ketemu pengen cari muka. Pengen bokal. Mana mungkin saya memukul. Tugas saya itu menjaga, bukan memukul. Tetapi kalau kamu sampai ngotot, awas kamu diganat. Kenapa kamu bungkam mulutku? Awas. Susah kasih tahu. Lihat. Woi, sini lihat. Lihat nggak, Nail? Kata apa sih? Malam. Ini sudah larut malam, Nail. Di luar aku tahu sudah larut malam. Bahkan aku bisa ngerasain serpian kabutnya. Tapi kenapa Omi bungkam mulutku? Apa Nail salah bicara seperti itu? Apa Omi sendiri sudah pindah tugasnya menjadi petugas yang menindak salah dan benar? Nail itu datang ke Omi bukan gara-gara hal yang enteng. Mana mungkin saya melempar kursi? Yang ditugaskan untuk melempar kan ada sendiri. Kan Hovi. Kamu kan sahabatku, Vi. Ayolah, Vi. Bantuin aku. Iya, aku, Nail, kehilangan mukanya sendiri. Makanya di larut malam begini, aku paksa datang sama kamu. Sudah lama aku ngerti tugasmu sebagai penjaga. Tapi sebagai penjaga, kenapa kamu kaku-kaku begini? Kenapa kamu bungkam mulut sahabatnya sendiri yang lagi minta tolong? Yang gak usah pakai teriak-teriak begitu dong.
Apalagi pada saat larut malam begini. Kalau kamu tetap berteriak, mulutmu tetap akan aku jaga. Ayo. Tapi ini penting, Mobi. Ngomong penting, gak usah pakai teriak-teriak begitu. Apalagi tetangga-tetangga kita lagi ngasuk. Ya gara-gara ngasuh itu makanya aku bangunkan mereka agar yang lain mendengar. Mereka mendengarkan. Meskipun mereka lagi ngaso, tetapi sebaiknya kuping mereka itu terjaga. Vi, jangan ngawur kamu. Tahu dari mana kalau kuping tetangga-tetangga kita itu terjaga? Kuping orang-orang gak pernah tidur. Mereka selalu terjaga dan mendengarkan apa yang dibunyikan oleh radio, televisi, pidato presiden, menteri, orang-orang seisi pasar. Nah, seperti sosial media kayak Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, Facebook. Orang-orang seisi pasar juga sepanjang trotoar dan sepanjang jalan raya. Orang-orang tak pernah melewatkan satu huruf pun apa yang ditulis oleh koran-koran, buku, majalah, dan entah apa lagi. Begitu riuhnya arus itu sehingga membuat sebuah gelombang yang luar biasa. Tetangga-tetangga kita para husuk menghadap gelombang itu, gak pernah tidur. Ngerti nggak, Nail? Jadi gak usah pakai teriak-teriak begitu. Mereka sudah mendengarkan. Tetapi yang udah mati lain, Vi. Setiap hari aku berjalan dari rumah ke rumah. Mas Suri bertugas untuk mengetuki pintu-pintu rumah yang masih tertutup. Tidak bosan-bosannya aku mengetuk. Tapi bunyi ketukan itu tidak gampang untuk membangunkan kuping mereka. Pada yang bernama Nail, pintunya sudah aku ketuk entah untuk yang keberapa kali. Dan yang paling keras terdengar saat matinya istriku. Lebih keras lagi saat matinya anak-anakku. Itu tanda. Artinya ada hal lain yang lebih penting yang harus kamu dengar dibandingkan kalap oleh sekedar suara radio, televisi, koran, majalah, terminal, pasar, sosial media, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sepanjang jalan raya. Itu yang telah meliti mukaku. Itu yang telah menjelma sebuah pisau dan menggores-gores mukaku. Itu gelombang. Arus yang gelombang. Dan gelombang itu tidak enteng. Kamu mencatatnya? Loh, Hovi mencatat. Sebab Hovi bertugas mencatat. Hovi berada di pinggir dari arus jalan raya. Lihat nih. Meja dan kursi Hovi. Hovi sebagai penjaga di sini. Sepanjang waktu gelombang arus jalan raya berputar seperti gasing. Lebih jelas lagi seperti angin topan. Dan Nail di dalamnya. Ya, Nail berada di pusaran arus itu. Apa yang kamu catat dari Nail? Nail suka nyolong. Pada saat Nail dipercaya sebagai kepala desa, Nail entah kenapa nyolong tanah rakyat untuk dijual. Bagaimana rinciannya? Jangan. Apa yang Hovi katakan itu sudah cukup. Rinciannya ada sama Nail. Pada saat Nail bekerja di sebuah perusahaan milik orang Cina, istri Nail yang cantik menarik kemenangannya. Istrinya gampang tergiur pada apa yang musim di jalan raya. Dan untuk melunasi keinginannya dan keinginan-keinginan istrinya, Nail memperdaya dirinya sendiri. Kepada bawahannya, dia sewenang-wenang. Kepada atasannya, dia menjilati. Karena itu aku ketuk pintunya. Karena arus itu, Vi. Arus yang berputar-putar begitu hebat. Menjelma air bah, menjeboli pertahanan orang-orang. Tetangga-tetangga kita. Dan sekarang, Nail kan terjaga. Semua Nail gak ngerti, Vi. Gak ngerti tentang apa sih, Nail? Tentang Nail. Karena Nail berada di pusaran arus jalan raya. Dan arus itu memang kuat. Kuat dan menyeretnya. Itulah mengapa Nail menjilati atasannya. Tapi sebenarnya bukan atasannya yang dia jilati. Ia menjilati kedudukan dan kekayaan. Dan juga tarikan yang cukup kuat dari keluarganya. Apalagi dari tetangga-tetangganya. Di
Di mana sekarang? Di mana muka Nail? Kenapa sih saya ikutan serius dan tegang begini? Itu kan persoalannya Nail, bukan persoalannya Hobi. Ini memang persoalan Nail. Tapi ini bukan cuma persoalan Nail. Sebab di negeri ini tuh ada puluhan juta Nail. Puluhan juta. Kamu masih mencatatnya, Lapi. Iya deh, tapi jangan terlalu serius. Udah dibilang, Nail gak bisa main-main. Oke nih, serius nih, tegang nih. Masuk. Baiklah, sekarang Nail minta tolong apa? Balik lagi. Nail sudah berulang kali bilang, Nail mencari mukanya hilang. Gila, kehilangan muka. Kehilangan benar. Loh, Hobi kira main-main. Loh, kok mukanya sendiri hilang? Bukan cuma dia, banyak yang mukanya hilang. Tuh, kenapa persoalan itu lapornya kepada Hobi? Sana, lapor kepada polisi. Polisinya juga banyak yang mukanya hilang. Ya tetap aja lama. Kenapa lapornya kepada Hobi? Sana, lapor kepada yang punya undang-undang. Siapa hak? MK, MA, DPRD, DPR. Mereka bisa apa? Oh, wedus. DPR kok bisa apa? Apapun itu pasti bisa, Nail. Paling enggak tampung keluhan. Kalau sudah ditampung, kan marah rasanya. Urusan begitu, kenapa lapornya kepada Hobi? Kan kamu sahabatku, Vi. Sahabat sih sahabat ya, Nail. Tapi mestinya kamu itu butuh orang yang kuat. Siapa yang kuat? Orang Wali kota. Wali kota. Kamu punya sahabat wali kota enggak? Apa syukur-syukur kalau adikmu jadi wali kota. Pantatku wali kota. Wali kota buat apa, Vi? Wali kota buat apa, Vi? Dia orang kuat. Batman, Iron Man, kuat menjeboli pohon. Nah, Homelander punya laser di mata. Urusan begitu, kenapa lapornya kepada Hobi? Satpam, penjaga. Ya bisa apa satpam? Paling enggak jaga mobil di parkiran. Atau bisa juga jaga pintu, gerbang, entah apa lagi. Bisa sih kalau dipakai di pinggang, tetapi itu cuma buat perlengkapan kostum. Nail! Jangan keras-keras ya, Nail. Ini sudah larut malam. Daripada dasmu tak tempeleng, sebaiknya kamu ikut aturan ya, Nail. Karena Nail terjaga, Nail menyadari punya muka. Tapi di saat Nail menyadari punya muka, justru malah Nail mendapati mukanya yang hilang. Emang Mbak Suri yang kasih tahu kalau Nail kehilangan muka? Suri cuma mengetuk pintunya. Mak Suri hanya sebagai peronda, merayapi gang demi gang, mengetuki pintu demi pintu, bernyanyi sepanjang waktu, mendatangi rumah-rumahmu. Ayolah, Vi, tolonglah aku. Oke. Sekarang saya jadi pembantu. Yes. Akan ku cari muka Nail. Akan ku kejar di mana dia berada. Muka yang telah lama dilupakan oleh pemiliknya, telah terkubur dan tertipu debu arus jalan raya. Sekarang ia akan menekan muka dengan cetakan yang tidak murni. Kita naik UFO di larut malam. Akan memburu muka Nail. Wah, kita tinggi banget di udara. Wih. Itu bukannya dulu rumahnya gede ya? Sekarang jadi kecil. Iya, bisa diinjek. Iya, awan-awannya juga empuk-empuk banget, kayak permen kapas. Hobi,
Halo Narsi. Mau pergi kemana, Hovi? Mau piknik? Masuk. Ini mau memburu mukanya Nail. Oh, aku titip ya, Vi. Titip apa? Oleh-oleh. Tolong ya, Vi. Nanti kalau bertemu sampaikan salamku. Salam, aku kangen. Gitu ya, Vi. Kepada Leongli, langgananmu itu. Dasar keperasaan lagi. Nah, lihat tuh Hovi. Bukan hanya Hovi yang bilang seperti itu. Mas Sunar juga bilang seperti itu. Persis Hovi. Habis. Malam-malam begini masih keluyuran. Nah, benar kan? Kalau perempuan keluar malam pasti selalu dicap jelek. Hovi, apa malam itu hanya milik laki-laki? Mentang-mentang laki-laki mau main monopoli. Mentang-mentang punya kekuatan. Terus Mas Wedang-wedangnya ngecap. Habis. Malam-malam begini masih keluyuran. Mau apa kalau ngomong anu? Yang gak Nail. Lu mah tahu. El kan lagi mikirin mukanya sendiri. Jangan berpikir kasar gitu, Vi. Dia cuma titip salam. Stop dulu Nail. Turun Gi. Iya, saya tahu. Salam kepada langganannya kan. Kepada Leongli yang punya toko roti di pasar gede. Dia kan sering booking nasi. Saya tahu persis. Yang sering booking gak cuma Leongli. Hovi, jangan iris-iris. Nah, itulah yang paling susah. Banyak yang masih mengiris-iris Narsi seperti itu. Padahal Narsi sudah teriris. Bahkan telah menjadi daging yang tersepi-sepi dicacahi pisau oleh para jagal. Jangan putus asa. Lihat itu Nail. Dia sudah berangkat. Kalau begitu, aku titip, Mak. Jangan. Titip pada Hovi saja. Ia akan terus mengikuti Nail kemanapun Nail memburu mukanya. Mbak Suri punya tugas lain yang harus dikerjakan. Mbak Suri bertugas untuk mengetuki pintu rumah tetangga-tetangga kita yang pintunya masih tertutup. Nancy, pada pintumu yang mulai terbuka, jangan pernah kamu tutup kembali. Betapapun susahnya itu, Mak. Ya, betapapun susahnya itu. Hovi, kita akan berpisah di sini. Aku akan berjalan dari rumah ke rumah, mengetuki pintu pada tetangga agar mereka terjaga. Sebab arus jalan raya ini terlalu kuat menyedot dan menyeretnya. Sudah ya, selamat bekerja. Hovi, Nail sudah berangkat. Sudah. Orang dia aja gak peduli sama malam yang sudah larut. Itu baik, Vi. Kerja keras namanya. Loh, yang bilang jelek siapa? Tadi pada bagianku kamu curiga. Padahal aku hanya titip salam. Kepada Leongli, langganan gedungmu itu. Ih, salah. Narsi titip salam bukan kepada siapa-siapa. Narsi titip salam kepada dirinya sendiri. Siapa tahu dalam perjalanan kamu menemui muka Narsi. Salam kepada mukanya sendiri. Hei, Nail! Apa? Sini turun! Ada apa sih? Narsi titip salam kepada mukanya sendiri. Sedangkan Nail masih aja mencari mukanya sendiri. Hovi! Arti juga menangis. Mak Suri mengetuk pintuku. Sejak saat itulah Arti seperti kepingin telanjang. Vi, akhirnya kami datang kepadamu. Sebab kamu berjaga sepanjang waktu. Kalian juga mencari muka? Gila! Ini penyakit apa sih namanya? Kalau ada yang banyak yang terjangkit seperti ini. Sudah, Vi. Ayo kita naik pesawat lagi. Kan kamu yang paling tahu peta di sini. Aku ikut Nail. Ayo. Hei, kalian ikut mereka juga. Salah sendiri. Kenapa dulu aku melupakan Arti? Kalau begini kan bakal tahu rasa. Nenek kereta menjelang hari raya. Udah. Kita mau kemana dulu ini? Ini terserah pribadi masing-masing. Kalau tidak kompak, ya tidak apa-apa. Kalau dalam peribahasa, satu kapal, nahkodanya dua. Katanya akan hancur
Tetapi kalau di sini tidak. Kendaraan kita sangat tahu diri, sangat menghargai sopirnya. Nih, sopirnya kamu aja. Kamu kan gede. Jadi lebih kuat jalannya. Oh, dasar sudah profesi. Mbak kalau ngomong yang proporsional. Mau mencari muka yang diurus, bosol gede cilik. Nah, aku juga setuju kalau kamu itu sopirnya. Soalnya kan kamu yang paling tahu orang-orang jalan raya. Bedetil-detil pula. Gak mungkin, Nail. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak. Pada saat adegan ini, gak mungkin hobi mencari sopir. Justru saatnya hobi mulai mencair. Hobi akan mencari lorong yang akan kamu ketemui. Hobi akan mencari tong sampah yang akan kamu berangkati. Silakan sekarang berangkat. Ikut, Vi. Kamu harus berada bersama-sama. Hobi tidak perlu ikut, tetapi Hobi akan selalu bersama. Kita akan ketemu di mana kalian berada. Ayolah, kita segera berangkat. Aku sudah kangen sekali yang mencicipi nasi. Bagus, berangkatlah. Sekarang saya mulai mencair. Dadah semuanya. Sudah, ayo kita berangkat. Let's go! Aku sih akan ajak jajan es teh. Ngawur! Soalnya aku udah capek, haus pula. Semuanya udah aku sudahi demi mencari muka. Nggak ketemu. Di stasiun kereta semua gerbong sudah aku barangkali, nggak ketemu juga. Di kantor pos semua amplop, semua paket sudah aku buka, nggak ketemu. Apa jangan-jangan nah salah jalan? Kupikir tidak jauh jalan menuju Arti. Ternyata kalau dipraktikkan ruwet juga jalannya. Tidak gampang ya di Narsi. Kalau Narsi kok belum yakin ya Mbak? Sudah berangkat kok belum yakin? Loh, apa artis sudah yakin? Mula-mula yakin, tapi lama-lama kok tidak yakin? Kolonel sih enggak. Nail tuh dari dulu yakin, tok. Nail datang ke Ovi untuk satu tujuan, mencari mukanya sendiri. Tapi lama-kelamaan kok Nail rasanya mulai ragu-ragu ya. Begini loh Mbak Arti, maksud Narsi tidak yakin apa muka Narsi tidak pangling dengan Narsi. Di Narsi sendiri
Kamu yang paling, bukan kamu. Nel juga begitu kok. Semenjak Arti mendengar ketukan Mak Suri, Arti jadi kepingin ketemu. Arti ingin telanjang seperti seorang bayi yang lahir dari rahim seorang ibu. Lalu Arti ingin tumbuh menjadi seorang wanita, berumah dan beranak. Ya, sebagai seorang ibu dengan bahasanya ia bawa dari surga. Karena gedoran arus jalan raya itulah yang menyeret Arti sehingga Arti tidak peduli dengan mukanya sendiri. Arti, di mana kamu? Nasi, itu kayaknya bukan nasi. Aku masih malu-malu. Kamu yakin itu mukamu? Kalau tuh saya yakin, rasanya susah juga. Ya kalau yakin tangkaplah sebelum mukamu kabur. Kalau sudah ditangkap mau dipasang di mana? Tidak gampang memasang muka Narsi. Sebab kalau dia saya pasang lalu banyak orang yang meludahi bagaimana? Apalagi dia itu pemalu, dia pasti akan tersinggung. Hah? Masa kita kelibet-libet di sini sih? Sudah, ayo kita naik pesawat lagi. Kita akan menelusuri semua jalan yang kita belum pernah lewati. Tapi, kok rasanya ini sudah yang terakhir ya? Bagaimana Mbak Arti? Mbak Arti sudah kapok belum? Ingat loh Mbak, kita sudah menghabiskan seluruh stasiun, seluruh halte, terminal, kantor pos, seluruh pasar dan lain-lain. Bagaimana Mbak Arti? Sudah kapok belum? Ayolah Mbak, ngomong yang banyak, ngomonglah yang banyak selagi kita masih bertemu. Rasanya Arti berada di persimpangan jalan kok, Di. Dan celakanya, Arti berada di perempatan. dan lampu pojok jalan raya ini berwarna merah semua. Tidak ada warna hijau dan kuningnya. Begitu lampu merah menyala, Begitu diganti, yang ganti juga merah warnanya. iya, merah semua. Apa kita mau putus asa? Bukan dalam arti itu. Ternyata sudah bertahun-tahun Arti memburu Arti. Ruwet jalannya. Apa benar kita salah jalan? Para yang mencarinya. Hei, ingat dengan sahabatmu yang paling jaya, Bala. Bala. Inilah bahasa seorang sahabat kepada sahabatnya. Bala telah menonton drama ini sejak adegan pertama. Bala terlalu iba melihat kalian. Rupanya kalian mencari semua. Buat apa mencari muka selagi arus jalan raya masih menggelora? Kalian pengen bunuh diri di antara orang yang pengen hidup. Bala tidak rela. Karena itulah pesawatmu aku jaring, aku belokkan kemari. Gila, kita jauh cari. Ya ampun, kita berada mencari. Kita terlalu asik sehingga dijadikan daging yang dijaring. Jadi tidak terasa. Mana pintunya? Mana pintunya? Pintunya ada di mana-mana, tapi semua pintu telah terkunci. Jangan main-main kamu. Kalian sudah berjalan terpontang-panting mencari muka di mana-mana. Buat apa susah-susah mencari muka? Sedang di jalan-jalan raya, orang-orang pada sibuk menampilkan diri mencari muka. Kenapa kalian merasa kehilangan? Ayolah, jangan rendah diri begitu. Bangun, arus jalan raya masih merundaki orang-orang pada bangun. Bukan orang-orang yang mundur untuk mencari mukanya yang dahulu. Tampil, action, mencari muka. Bala iba, maka daripada kalian kebrasuk, Bala mencarinya. Sudah balap, ini lepasin dulu. Nanti kita ceritain semuanya. Iya, lepasin. Oke. Sini. Balak memang sekedar mengoper pesawat kalian. Tapi tidak usah bercerita. Balak sudah paham. Sehingga waktu kita
bisa lebih efisien. Tidak mengulang-ulang cerita yang sudah dilewati. Iya. My friend, sudah lewat mana saja pesawatmu? Sudah cukup puas menyusuri jalan? Itulah kekeruan yang pernah kalian lakukan. Yang diperlukan pada arus jalan seperti ini adalah sikap yang realistis, pragmatis, dinamis. Terkadang tak apal kalau harus ngemis. Ngemis jangan diartikan sebagai menguliti mukanya sendiri. Kita artikan sebagai usaha. Usaha. My friend, pelacur ada di mana-mana, bahkan dipelihara. My friend keblasok kalau terus mencari muka. Jangan mencari muka, justru harus eksis mencari muka. Sia-sia kalau my friend nampak tilas memburu mukanya yang hilang, menyusuri jalan yang pernah ditempuhnya. Sia-sia my friend, you know sia-sia? Iya. Kepada Nail yang sudah curus keluarganya, hancur usahanya, tak perlu terburu-buru menyadari kesalahannya. Iya. Kepada arti bahwa wanita bisa berubah muka berjuta warna. Iya. Kepada narsi yang harus berkembang profesinya. Iya. Mencari muka. Bagaimana sih? Ini tuh dukungan atau dorongan? Di kuping terdengar enak ya, Nail. Jangan-jangan dia muka yang selama ini kita cari. Dia kan sahabat kita, Mbak. Bella. Siapa tahu dia wajah kita. Kok Narsi bilang begitu? Nah, nggak yakin sih. Tapi tuh, nah kok rasanya terganggu ya? Dia juga mencari muka, tapi rasanya lebih realistis. Sedangkan muka yang kita buru begitu ruwet jalannya. Dia tuh, pesawat kita sudah meraung dan menyusup semua lorong-lorong. Dan sekarang ada di hadapan mukanya. Itulah yang saya bilang, jangan-jangan dia muka yang selama ini kita cari. Ayo, coba kita tunjukkan. Narsi ada saja. Saya jadi ikut penasaran. Stop! Ayolah, sudah bertahun-tahun kami mencari. Mungkin saja yang ini ketemu di sini. Mungkin saja muka yang ini cocok. Stop! Hobi! Kamu sembunyikan di mana? Sudah lama, stop dulu lama. Kamu sembunyikan di mana? Hobi, Ma. Kamu sembunyikan di mana mereka? Udah lama, stop dulu lama. Hobi tidak punya pabrik apa-apa dengan mereka. Bagaimana sih? Cocok tidak? Harus cocok. Kalau toh tidak cocok, bagaimana cara kita memandang supaya cocok? Soal itu kamu colong ya, Vi? Tolong apa lama? Buat apa saya nolong? Mereka sudah berangkat. Kamu yang awal ketika mereka berangkat. Ngawur, Ma, ngawur. Kamu melasukan di mana? Itu urusan mereka pribadi lah, Ma. Tidak tahu. Arti benar-benar tidak tahu. Benarkah ini muka Arti? Narsi juga tidak tahu. Tapi yang jelas kok Narsi tidak malu dan ada muka sama dia. Kok rasanya enak ya, Mbak? Vi, kamu ngaku saja, Vi. Suri kehilangan pesawat mereka. Tiba-tiba calon radar Pak Suri tidak bergetaran. Pesawat itu tiba-tiba tidak mengirimkan sinyal-sinyalnya. Apa namanya ini kalau tidak hilang? Justru kalau tidak aku cari, kalian akan hilang. Kalian akan terjerumus kepada ketidakhadiran
ketidakberdayaan yang tumbuh di kanan dan kiri yang harus kita olah. Benar, Ma. Hobi tidak pernah ambil bagian. Hobi tidak memiliki kepentingan dari mereka. Tapi kamu tahu sekarang mereka ada di mana? Disinilah pesawatmu aku kandang. Lalu saatnya kalian kembali mengenakan muka cetakan yang sekarang yang harus lentur beradaptasi dengan kebutuhan apa-apa yang membanjiri di jalan raya. Bukan ayo. Harus muka yang sekarang. Bukan nasi? Harus muka yang sekarang. Arti tidak yakin. Justru kamu yang patut paling yakin. Sebab kamu memiliki bakat yang besar sebagai wanita yang bisa mateni musik jalan raya. Tidak tahu. Arti tidak tahu. Benarkah ini muka Arti? Cocok. Inilah mukamu yang selama ini kamu cari. Wanita. Di mana mereka? Berjalan kemana pesawat mereka? Pintu mereka telah terbuka dulu. Mereka telah berangkat dulu. Mereka ada di mana? Kamu yang tahu, Vi. Sebab kamulah saksi peristiwa. Udah lama. Sudah saya bilang. Hobi tidak punya kepentingan dari mereka. Itu urusan mereka pribadi. Nah, dan kawan-kawan, ayolah, kita sudahi pertanyaan yang justru akan mengganggu. Sekarang kalian bersama Balak kembali mengembara, memanen buah yang tengah musim di jalan raya. Ayo, kita ganti haluan. Iya, kita mencari muka dengan cetakan yang sekarang. Yang dipentingkan harus berani ngasah dan memiliki muka yang berwarna-warni. Di kuping terdengar enak ya, Nail. Ayo, Mbak, kita ikut. Arti tidak tahu. Harus kemana? Anak-anak, di mana pesawat tukang marakan gini? Berpeganglah pada apa yang paling baku di dalam dirimu. Sebab air bah itu terlalu deras menjeboli pertahananmu. Anak-anak, di mana kalian? Iya. Kita berangkat. Ingat, harus balik arah dari tujuanmu. Hidup. Vi, anak-anak, Vi. Di mana anak-anak? Gelombang itu telah mencari. Pesawat itu telah berubah arah tuju. Hobi mencatat. Hobi selalu mencatat. Inilah arus jalan raya. Banyak orang sakit muka. Coba menyebarnya. Mas Suri akan terus mengetuk pintu-pintu agar orang-orang terjaga. Tetapi ingat, berpatuh kepada petungannya tidak gampang. Teater Mas Agung. Kita Teater Mas Agung. Ada MC-nya? Ada MC? Langsung juri ya? MC? Oke ya.
Kita panggil Mas Idam dari Solo yang bantu kita untuk juri. Silakan Mas Idam. Teman-teman boleh duduk kok. Selamat siang semuanya. Siap. Oke. Perkenalkan, nama saya Idam dari Solo ya. Saya melihat teman-teman di sini memainkan naskah wabah dari Pak Anindawan. Pak Anindawan itu rumahnya dekat rumah saya dan sempat ngobrol-ngobrol. Naskah itu ditulis sekitar tahun 90-an ya Mas Asri. Saat itu belum ada Instagram atau sosial media begitu ramai seperti ini. Tapi naskah Pak Anindawan itu menceritakan tokoh yang apa tadi ada di kehilangan muka. Kehilangan muka itu kalian dipahami sebagai apa? Kehilangan jati diri. Akibat apa? Kalau terlibat kepada sosial media dan juga bergetaran luar. Saya ingin mendengar jawabannya. Tepuk tangan baru. Cek. Bagi saya, dulu saya usia SMA seperti cek. Belum ikut teater. Dan saya sama sekali pada masa itu belum pernah sampai berpikir atau mengenal atau mengetahui wawasan wacana mengenai bahwa terlalu terlibat terhadap apa yang tren di zaman, mengikuti tren atau dikejar tren itu bisa mengakibatkan jati diri kita terkikis atau hilang. Dan karena teman-teman adik-adik ini tidak hanya membaca naskah dari pemikiran seorang seniman budayawan yang lebih tua, yang tentu saja pengalaman wawasannya lebih luas, mungkin belum juga seperti saya pada saat itu belum mengerti persoalan ini. Artinya teater bisa memperluas wawasan cakrawala pada anak-anak muda. Jadi terima kasih buat SMK ya telah mensupport anak-anak, menyediakan ruang teater, dan saya melihat apa yang mereka tampilkan malam ini menunjukkan mereka adalah pemuda-pemudi yang berkualitas yang akan membangun kebudayaan secara. Terus saya melihat naskah wabah itu berhasil diadaptasi dengan dikontekskan dengan persoalan sosial oleh teman-teman dengan gaya karikatural yang seperti dilakukan ini tadi, sebuah gaya karikatural. Gaya karikatural itu salah satu cara atau teknik dalam bermain untuk mengolok-olok. Nah, jadi misal orang yang kamu ingin mengolok-olok orang yang perutnya buncit seperti saya, seperti ini. Akhirnya kamu tiru itu dan terus kamu lebih-lebihkan. Nah, dari perjalanannya seperti ini. Nah, seperti itulah gaya-gaya karikatural yang dimainkan oleh teman-teman ini tadi. Saya senang dengan permainannya. Salah satunya adalah permainannya yang memerankan tokoh Balak. Karikatural itu menuntut yang melakukannya atau aktornya itu untuk lentur dan lentur, terus dia bisa kaya akan gerak karena ini karikatural ya. Dia sangat dinamis sekali, kaya akan gerak. Dan Mas, namanya siapa Mas? Fauzan tadi bisa terlihat sekali dia ketika dia muncul langsung suasana menjadi begitu dinamis oleh gerakannya yang sangat
dia sangat enjoy sekali dalam memerankan itu. Atau memang aslinya begitu? Karena pemeranan karikatural. Tetapi jadi itu tadi bisa jadi salah satu percontohan bagaimana pemeranan secara karikatural dari Mas Bala itu tadi. Tetapi bukan berarti karikatural harus sebagaimana yang dimainkan oleh tokoh Bala ini tadi, Mas Fauzan ini tadi. Tokoh Hovi ya? Ya, oke. Hovi. Aslinya di teks Hovi. Oh enggak, aslinya itu memang Maman. Maman ya. Gantinya jadi Hovi Scott atau Hovi. Oh ya. Tokoh Hovi pun bisa memerankan secara karikatural tadi dengan dia mengkarikaturalkan tokoh security seperti itu dengan terus tegap. Jadi dia juga bisa tadi memerankan karikatural dan pendialogannya juga sangat bisa mengkarikaturalkan tokoh-tokoh security seperti itu. Jadi juga tepuk tangan buat beliau. Banyak yang menarik tokoh-tokoh utamanya. Dan saya juga menemukan hal yang penting dalam permainan karikatural itu adalah tingkat kenyamanan aktor dalam memainkan tokohnya, perannya biarpun itu sekecil apapun, itu akan membuat penonton nyaman melihatnya. Dan saya juga melihat tokoh tanpa nama atau tokoh-tokoh figuratif dalam pertunjukan ini, dan dia cuma tampil di awal dan di akhir, tapi dia terlihat tubuhnya sangat nyaman bermain, yaitu yang mana? Mbak yang berbaju kuning ini. Apapun peran kalian, boleh diperagakan pas berjalan. Ya. Ya. Artinya teater itu selain keren itu sangat membahagiakan dan itu untuk memberi kenyamanan atau kebahagiaan terhadap penonton, dimulai dari kita penampil atau para aktor itu nyamanlah, nikmatilah peranmu di dalam pertunjukan itu. Terus juga musik saya rasa ini semua tadi dimainkan secara live ya. Nah ini bagus sekali, musik juga sangat membantu tadi dinamika pertunjukan, jadi musik juga perlu kita lihat. Dan tadi saya nggak tahu apakah disengaja atau tidak satu kesalahan teknis yang menyebabkan mati lampu tadi. Sengaja apa tidak? Ya. Nah, tenang saja. Bagi saya hal semacam itu adalah satu kelumrahan. Dan itu justru melihat para pemain terus pemusik dan lain-lainnya tetap tenang dan tetap melanjutkan pertunjukan dalam peristiwa itu dan akhirnya hal yang sangat penting di dalam peristiwa itu yang membuat saya masih merinding bahkan menceritakan ini, para penonton menyalakan lampu flash, akhirnya dia terlibat sebagai tukang lampu dalam peristiwa. Akhirnya semuanya jadi terlibat dalam sini. 3 aspek, ada panggung, 3 aspek terbentuknya pertunjukan teater. Panggung, ya ini panggung ini, terus aktor dan penonton. Kalian telah menciptakan peristiwa teater malam ini, seperti itu. Nah, sekarang sedikit masukan. Ini beberapa mobilitas pemain itu masih sering terjebak untuk menghadap. Padahal diperbolehkan kok kita menghadap ke sana. Seperti tadi tokoh Bala, dia berani kok menghadap sana untuk bergerak ke sana. Karena kalau kita terjebak ke depan terus, padahal kita harus ke samping, kita jadi seperti ini. Nah, itu memungkinkan. Termasuk juga karena ini karikatural juga, terus
kita boleh juga menggunakan perspektif ini pesawat ya tadi diimajinasikan sebagai pesawat. Boleh kok kita berselancarnya menghadap ke sana atau terbangnya itu menghadap ke sana. Saya kira itu akan lebih imajinasi sebagai pesawat dan sebagai perjalanannya akan lebih terbangun. Itu menurut saya boleh diterima, boleh tidak. Begitu. Selebihnya akan disampaikan oleh Mas As. Terima kasih atas kesempatan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah panjang lebar, luas, dalam yang direview sama Mas Idam, saya kira tak tambahin saya ngeluh ya toh. Nah, tapi saya senang sekali dengan penampilan teman-teman siang hari ini. Tepuk tangan buat. Di tampilan awal-awal itu buat aku menarik, dan nanti catatan buat sutradara aja. Ritme yang kayak di awal itu dinamis, ya, temponya juga dinamis. Itu sangat penting saya kira buat menjaga antusiasme kita di dalam panggung itu menjadi tetap terjaga. Saya kira di beberapa bagian kemudian setelah hobi masuk dan sebagainya, ritme itu yang kemudian agak menurun. Bisa lagi dicari agar lebih karikaturalnya itu tadi lebih menonjol lagi, lebih menarik lagi. Dan salah satu kuncinya memang aku setuju, ketika kalian nyaman bermain, enak bermain, karena ini kan permainan ya, nyaman saja bermain, maka saya kira kita yang menikmati juga akan merasa nyaman. Kalau teman-teman canggung, yang nonton juga akan merasa canggung juga. Saya kira itu. Kemudian perlu saya kira secara nanti pembina atau sutradara memberi pemahaman lagi tentang konsep menyeluruh ya, agar tidak hanya menjadi konsepnya hobi, tetapi konsep keseluruhan bangunan ini mau dikemanakan secara insight-nya. Nah, itu yang mesti satu konsepsi ya kan. Kemudian masing-masing memperdalam itu sehingga kerangka bersama menuju satu insight yang sama itu, misi tadi itu terbangun oleh semua karakter menuju ke sana. Oke, make up, kostum oke, musiknya apalagi oke, live suka. Thank you teman-teman hadir sudah tampil optimal. Jangan patah, tetap. Iya tadi pada saat mati ini jadi pelajaran bagi kita ya. Iya. Pada saat mati lampu tadi ada sempat kesalahan, kamu sempat grogi kenapa ya? Ada kesalahan. Oh, saya kira itu di pause dulu sampai. Oh, di pause. Okay. Sampai itu ya, tapi ya, saya kira kita mesti sepakat. Besok kalau pentas lagi, apapun yang terjadi, the show must go on. Mati lampu, musik mati, atau penonton tiba-tiba pergi semua, pertunjukan harus terus berlangsung. Itu hukum dalam teater, dalam pertunjukan. Oke? Ya. Selamat buat teman-teman semuanya. Berteater itu